Perkenalkan, nama saya Nyoman Herman Soekardi, mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Halu Oleo. Stambuk saya B2B1230056. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah kepemimpinan dengan judul Implementasi Manajemen Strategi. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep manajemen strategi. Ada beberapa konsep manajemen strategi, yaitu manajemen strategi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan. Manajemen strategi merupakan proses pengembalian keputusan. Manajemen strategis itu proses yang berorientasi pada hasil. Manajemen strategis itu juga merupakan proses yang komprehensif. Dan yang terakhir, manajemen strategis itu merupakan proses yang partisipatif. Selanjutnya, konsep manajemen strategi. Pada pertama, prinsip-prinsip manajemen strategis. Ada beberapa prinsip manajemen strategis. Yang pertama, komprehensif, artinya manajemen strategis harus mencakup semua aspek organisasi. Yang kedua, konsisten, artinya manajemen strategis harus konsisten dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, terintegrasi, artinya manajemen strategis harus terintegrasi dengan proses manajemen lainnya. Kemudian selanjutnya, fleksibel, artinya manajemen strategis harus fleksibel terhadap perubahan terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada hasil, artinya manajemen strategis harus berorientasi pada pencapaian hasil. Karakteristik manajemen strategis yang efektif. Yang pertama, terencana, artinya manajemen strategis dilakukan secara terencana dan sistematis. Yang kedua, terarah, artinya manajemen strategis dilakukan dengan tujuan yang jelas dan terarah. Terkendali, artinya manajemen strategis dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif. Dan yang terakhir, berkelanjutan, yaitu manajemen strategis dilakukan secara berkelanjutan. Konsep yang ketiga yaitu tantangan manajemen strategis. Kompleksitas organisasi, artinya organisasi yang kompleks akan lebih sulit untuk diimplementasikan. Kedua, perubahan lingkungan, artinya lingkungan yang berubah akan membuat manajemen strategi menjadi lebih sulit. Dan yang ketiga, tantangan ketiga yaitu kurang komitmen dari karyawan. Manajemen strategis akan sulit berhasil jika karyawan tidak memiliki komitmen untuk mendukung strategi. Dan yang terakhir, tantangan terakhir yaitu kurangnya sumber daya. Manajemen strategi itu akan sulit berhasil jika organisasi tidak memiliki sumber daya manusia sumber daya apa yang akan dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Baik, slide selanjutnya. Formulasi strategi. Formulasi strategi adalah proses penyusunan strategi yang akan digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya. Formulasi strategi meliputi ada beberapa langkah. Yang pertama, pemahaman lingkungan. Yang kedua, pemahaman tujuan dan strategi. Yang ketiga, pengembangan alternatif strategi. Yang keempat, penilaian alternatif strategi. Dan yang kelima, pemilihan strategi. Adapun formulasi strateginya, yang pertama,
Prinsip-prinsip formulasi strategi. Ada beberapa prinsip untuk melakukan formulasi strategi. Prinsip pertama, komprehensif. Artinya formulasi strategi harus mencakup semua aspek organisasi. Yang kedua, konsisten. Artinya formulasi strategi harus konsisten dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, terintegrasi. Artinya, formulasi strategi harus terintegrasi dengan proses manajemen lainnya. Selanjutnya, fleksibel. Artinya, formulasi strategi harus fleksibel terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Yang terakhir yaitu berorientasi pada hasil. Artinya, formulasi strategis harus berorientasi pada pencapaian hasilnya. Pada karakteristik formula strategi yang efektif, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, terencana. Artinya formulasi strategi dilakukan secara terencana dan sistematis. Kedua, terarah. Artinya formulasi strategi dilakukan dengan tujuan yang jelas dan terarah. Selanjutnya, terkendali. Artinya formulasi strategi dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif. Yang terakhir, berkelanjutan. Artinya formulasi strategi dilakukan secara berkelanjutan. Ada tantangan formulasi strategi. Tantangan pertama, kompleksitas organisasi. Organisasi yang kompleks akan lebih sulit untuk diformulisasikan strateginya. Yang kedua, perubahan lingkungan. Lingkungan yang berubah akan membuat formulasi strategi menjadi lebih sulit. Dan yang terakhir, kurangnya sumber daya. Artinya formulasi strategi akan sulit dilakukan jika organisasi tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, membangun budaya organisasi yang mendukung strategi. Yang kedua, membangun budaya organisasi yang mendukung prosedur yang mendukung strategi. Yang ketiga, membangun tim yang efektif. Yang terakhir, mengembangkan kepemimpinan yang efektif. Implementasi strategi. Ada prinsip-prinsip formulasi strategi. Yang pertama, komprehensif. Artinya, formulasi strategi harus mencakup semua aspek organisasi. Yang kedua, konsisten. Artinya, formulasi strategi harus konsisten dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Terintegrasi. Artinya, formulasi strategi harus terintegrasi dengan proses manajemen lainnya. Fleksibel. Artinya, formulasi strategi harus fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, berorientasi pada hasil. Artinya, formulasi strategi harus berorientasi pada pencapaian hasil. Adapun karakteristik formulasi strategi yang efektif, yang pertama, terencana. Artinya formulasi strategi dilakukan secara terencana dan sistematis. Yang kedua, terarah. Artinya formulasi strategi dilakukan dengan tujuan yang jelas dan terarah. Yang ketiga, terkendali. Formulasi strategi dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif. Selanjutnya, berkelanjutan. Artinya, formulasi strategi dilakukan secara berkelanjutan. Adapun tantangan formulasi strategi, yang pertama, kompleksitas organisasi. Organisasi yang kompleks akan lebih sulit untuk diformulasikan strateginya. Yang kedua, perubahan lingkungan.
Artinya lingkungan yang berubah akan membuat formulasi strategi menjadi lebih sulit. Kurangnya sumber daya artinya formulasi strategi akan sulit dilakukan jika organisasi tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Baik, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah proses untuk menilai apakah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi berhasil mencapai tujuannya. Evaluasi strategi meliputi ada beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan kriteria evaluasi. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menganalisis data. Dan yang terakhir, menyusun laporan evaluasi. Formulasi strateginya, prinsip-prinsip evaluasi strateginya. Yang pertama, objektif, artinya evaluasi strategi harus dilakukan secara objektif dan tidak bias. Yang kedua, tepat waktu, artinya evaluasi strategi harus dilakukan secara tepat waktu agar dapat memberikan informasi yang relevan. Yang ketiga, berorientasi pada hasil. Artinya evaluasi harus berorientasi pada pencapaian hasilnya. Selanjutnya, fleksibel, artinya evaluasi strategi harus fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, terintegrasi, artinya formulasi strategi harus terintegrasi dengan proses manajemen lainnya. Kedua, karakteristik formulasi strategi yang efektif. Ada beberapa hal. Yang pertama, terencana lagi. Artinya formulasi strategi yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Terarah, artinya formulasi strategi dilakukan dengan tujuan yang jelas dan terarah. Dan yang keempat, terkendali, artinya formulasi strategi dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif. Yang terakhir, berkelanjutan, artinya formulasi strategi dilakukan secara berkelanjutan. Adapun tantangan formulasi strategi yaitu yang pertama, kompleksitas organisasi, artinya organisasi yang kompleks akan lebih sulit untuk diformulasikan strateginya. Yang kedua, perubahan lingkungan, artinya lingkungan yang berubah akan membuat formulasi strategi menjadi lebih sulit. Dan yang terakhir, kurangnya sumber daya, artinya formulasi strategi akan sulit dilakukan jika organisasi tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Aplikasi manajemen strategi di Indonesia. Manajemen strategi merupakan proses yang digunakan organisasi untuk menetapkan tujuan dan arahannya, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi tersebut. Ada beberapa aplikasi manajemen strategi di Indonesia. Yang pertama, perkembangan organisasi, kebijakan organisasi, pendidikan dan pelatihan, perusahaan, organisasi pemerintahan, organisasi pemerintah, kurang pemahaman, kurang sumber daya, perubahan lingkungan, meningkatkan pemahaman, meningkatkan sumber daya, dan yang terakhir, adaptif terhadap perubahan. Perumusan visi, misi, dan nilai. Perumusan visi, misi, dan nilai merupakan langkah awal dalam manajemen strategi. Visi, misi, dan nilai adalah dasar bagi organisasi untuk menetapkan tujuan dan strateginya. Adapun prinsip-prinsip visi misi menurut Serdar Mayanti. Yang pertama, komprehensif,
artinya visi misi dan nilai harus mencakup semua aspek organisasi. Yang kedua, konsisten, artinya visi misi dan nilai harus konsisten satu sama lain. Yang ketiga, terintegritas, artinya harus terintegrasi dengan strategi organisasi. Fleksibel, artinya harus fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, berorientasi pada hasil, artinya harus berorientasi pada pencapaian hasil. Ada beberapa langkah dalam perumusan visi misi dan nilai menurut Sudarmayanti. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan. Yang kedua, diskusi dan konsultasi. Yang ketiga, pembentukan tim perumus. Yang keempat, perumusan visi misi. Dan yang terakhir, perumusan nilai. Analisis lingkungan strategi. Analisis lingkungan strategi adalah proses untuk memahami kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan untuk membantu organisasi. Yang pertama, memahami peluang dan ancaman. Yang kedua, menetapkan tujuan dan strategi yang realistis. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi yang fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Ada beberapa prinsip dalam menganalisis lingkungan strategi menurut Sudarmayanti. Yang pertama, komprehensif, artinya lingkungan strategi harus mencakup semua aspek lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang kedua, konsisten, artinya analisis lingkungan strategi harus konsisten dengan visi dan misi atau nilai organisasi. Dan yang ketiga, terintegrasi, artinya analisis lingkungan strategi harus terintegrasi dengan proses manajemen strategi lainnya. Yang keempat, fleksibel, artinya analisis lingkungan strategi harus fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, berorientasi pada hasil, artinya analisis lingkungan strategi harus berorientasi pada pencapaian hasilnya. Rencana strategi. Rencana strategi adalah dokumen yang menjelaskan strategi yang akan digunakan untuk organisasi untuk mencapai tujuannya. Rencana strategi harus komprehensif, konsisten, dan terintegrasi dengan proses manajemen strategi lainnya. Adapun prinsip-prinsipnya, komprehensif artinya strategi harus mencakup semua organisasi. Konsisten artinya rencana strategi harus konsisten dengan visi misi dan nilai organisasi. Terintegrasi artinya rencana strategi harus terintegrasi dengan proses manajemen strategi lainnya. Fleksibel artinya rencana strategi harus fleksibel terhadap perubahan pada lingkungan. Berorientasi pada hasil artinya rencana strategi juga harus berorientasi pada pencapaian hasilnya. Ada beberapa langkah-langkah dalam penyusunan rencana strategi menurut Sudarmayanti. Yang pertama, pemahaman visi, misi, dan nilai. Yang kedua, analisis lingkungan strateginya. Dan yang ketiga, perumusan tujuan strategi. Yang keempat, pengembangan strateginya. Yang kelima, implementasi strateginya. Dan yang terakhir, evaluasi strateginya. Adapun beberapa contohnya seperti rencana strategi perusahaan, rencana strategi organisasi pemerintah, rencana strategi organisasi dan non-profit. Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan proses untuk mengukur dan menilai kinerja organisasi atau individu. Pengukuran dan evaluasi kinerja bertujuan yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.
Yang kedua, menemukan area-area yang perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja organisasi atau individual. Adapun prinsip-prinsipnya, berorientasi pada hasil, artinya pengukuran dan evaluasi kinerja harus berorientasi pada pencapaian hasilnya. Selanjutnya, objektif, artinya pengukuran dan evaluasi kinerja harus dilakukan secara objektif dan tidak bias. Terukur, artinya pengukuran dan evaluasi kinerja harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur. Relevan, artinya indikator kinerja harus relevan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Fleksibel, artinya pengukuran dan evaluasi kinerja harus fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Ada beberapa langkah dalam pengukuran dan evaluasi kinerja menurut Sedarmayanti. Langkah pertama, perumusan tujuan dan sasaran. Langkah ini merupakan tujuan dan sasaran organisasi atau individu. Dan langkah yang kedua adalah memilih indikator kinerja yang paling relevan dengan tujuan dan sasaran. Dan langkah yang ketiga adalah mengukur kinerja organisasi atau individu berdasarkan indikator kinerja yang telah dipilih. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja organisasi atau individu berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi materi mata kuliah kepemimpinan hari ini. Saya memohon maaf jika banyak kekurangan yang saya buat dalam video ini, karena saya juga belum terlalu memahami untuk materi ini. Jadi mohon maaf. Sekian dan terima kasih.